Mengecewakan, kukira drama masterpiece, ternyata cuma cewek puber yang kepincut cowok ganteng. Kira-kira gitu respon beberapa penonton setelah nonton episode awal dari Yubisaki to Renren. Apakah anime ini nggak semenarik premisnya yang mengangkat kisah kasih cewek disabilitas? Apakah Yubisaki cuma sekedar anime shoujo yang jualan ikemen dan mimpi cewek puber? Yuk kita bahas, tapi sebelum mulai boleh dong like dan follow-nya akan sangat membantu perkembangan kreator kecil ini. Terima kasih dan yuk kita mulai. Anime ini mendapat respon yang positif saat final PV-nya diumumkan 2 bulan lalu. Banyak yang menaruh harapan kalau anime ini akan seperti Koe no Katachi, bisa menjadi anime dengan kisah kasih yang manis dari sudut pandang cewek disabilitas, mengangkat permasalahan pelik yang dialami orang berkekurangan dalam memadu kasih. Tapi alih-alih mendapat cerita manis yang nggak biasa, beberapa episode awalnya menunjukkan cerita generik dari anime shoujo yang bahkan sangat biasa saat menyangkut bagaimana karakternya jatuh hati satu sama lain. Sebuah faktor yang membuat banyak penonton kecewa. Alih-alih mendapat kisah manis yang nggak biasa, bagaimana protagonisnya jatuh hati benar-benar nggak menarik sama sekali. Nggak ada satu momen khusus yang disiapkan sebagai alasan karakternya suka satu sama lain. Yuki menumbuhkan rasa sukanya pada Itsuomi karena ia tampan, titik. Dan sayangnya alasan Itsuomi tertarik pada Yuki masih belum jelas. Ditambah lagi karakter masa kecilnya serasa nggak dianggap sama protagonis kita. Padahal rasanya ia yang paling peduli pada Yuki, yang paling perhatian pada protagonis kita. Tapi perlakuan Yuki terhadap dirinya membuat beberapa penonton merasa simpati pada Oshi dan sedikit nggak menyukai protagonis kita. Semua sudut pandang ini memang bisa dimaklumi. Sebuah perasaan jengkel melihat perjuangan seseorang nggak ada harganya kalau nggak ganteng. Apalagi sifat protagonisnya disetting seperti cewek puber yang baru mengenal dunia, baru mengenal yang namanya cowok ganteng dan pengen coba pacaran sama dia. Memberi kisah yang biasa kita temukan bahkan berceceran di dunia nyata. Sebuah senario yang pasti dibenci oleh laki-laki manapun. Tapi bagaimana dengan sudut pandang yang lain? Bagaimana pandangan penonton yang sefrekuensi dengan apa yang dipikirkan sang protagonis? Apakah kalian nyaman dengan laki-laki yang overprotective sama kalian? Yang merasa harus melindungi kalian 24/7 dari dunia luar? Padahal mereka bukan kekasih kalian, bukan orang yang sedang menjalin hubungan dengan kalian. Dan apakah pesona cowok ganteng lebih menarik daripada cowok yang ada untuknya sedari kecil? Meskipun ceritanya dibuka dengan mandang fisik, tapi mungkin proses percintaannya bisa jadi menarik. Masih ada potensi untuk Yubisaki menjadi kisah romansa yang indah untuk diingat. Sebuah proses di mana Itsuomi mengenalkan dunia yang luas kepada Yuki, membawanya keluar dari sangkar kecilnya dan bertualang menjelajahi banyak hal baru. Sebuah justifikasi terhadap alasannya mencampakkan Oshi. Oke, itu aja yang ku omongin kali ini. Gimana menurut kalian? Kalau ada kritik, saran, atau sanggahan, tulis saja di kolom komentar. Terima kasih dan yuk mari berdiskusi.